Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa yang memiliki perbedaan soal cara hidup, budaya, dan tradisi masing-masing. Meski tak sedikit suku yang hilang ditelan zaman atau sudah lebih modern, nyatanya masih ada suku-suku kecil dengan kebudayaan unik dan masih bisa ditemui hingga saat ini. Salah satunya adalah suku Naulu yang tinggal di kawasan pesisir selatan Pulau Seram, Maluku. Masyarakat Naulu kebanyakan datang dari Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera. Setelah Perang Hotebanggoy, mereka bermigrasi ke wilayah selatan Pulau Seram dan berdiam di hulu Sungai Noah di desa Sepa, Kecamatan Amahai. Suku Naulu dikenal dengan tradisi menyeramkan pada masa lalu, termasuk diantaranya mengasingkan para perempuan dan memenggal kepala sebagai mas kawin. Kaum laki-laki biasa mengenakan natahari atau kain berang, kain merah yang diikat di kepala dan menjadi khas suku Naulu. Secara etnis, mereka ada hubungannya dengan Manusela dalam hal bahasa dan keyakinan Nauruz. Namun, suku Naulu juga diketahui mengikuti agama Hindu. Nauruz merupakan agama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Tuhan pencipta alam semesta yang gaib dan maha agung disebut Apuku Anahatana. Namun, karena agama ini tidak diakui negara, terkadang mereka mencantumkan agama lain yang diakui demi berurusan dengan birokrasi di negara ini seperti pendidikan, pernikahan, pekerjaan, dan pembuatan KTP. Dalam kepercayaan Nauruz, hubungan dengan Tuhan tidak dilakukan secara langsung, melainkan lewat perantara. Masyarakat Naulu percaya dalam setiap aspek kehidupan ada roh atau upu yang mengontrol keseharian mereka. Ketika berinteraksi dengan masyarakat luar, suku Naulu senantiasa mengedepankan perasaan damai. Mereka memiliki prinsip yang dipegang teguh, yaitu selama berbuat baik, maka tidak akan ada hal buruk yang akan datang. Suku Naulu dikenal memiliki beberapa tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Pataheri. Ini adalah ritual untuk para lelaki yang telah dianggap dewasa. Selama ritual yang disebut upacara Cidaku ini, laki-laki akan mengenakan kain berang di kepala dan cawat. Ritual tersebut akan dimulai dengan puasa 1 hari, sejak pukul 3 dini hari hingga 6 sore. Selama puasa, kain berang diikat di leher karena diyakini akan menjauhkan diri dari gangguan setan. Usai berpuasa, mereka akan berkumpul di Numa Onate atau di rumah utama dan diberikan pakaian adat Karununu Onate. Mereka akan didampingi oleh seseorang kapitan atau panglima perang menuju rumah orang tua kapitan untuk memohon doa agar diberikan keberanian dan terhindar dari mara bahaya. Setelah berdoa,
Mereka kembali ke Numa Onate dan mengambil perlengkapan seperti parang, panah, tombak, dan satu tas berisi sirih pinang. Tetua adat akan memberikan perlengkapan tersebut dengan menghadap ke utara, kemudian menuju pintu belakang arah ke timur untuk memimpin menuju ke tempat ritual di dalam hutan. Ritual Pataheri juga melibatkan pemenggalan kepala manusia untuk perayaan atas kedewasaannya. Tak hanya itu, memenggal kepala juga dilakukan dalam upacara adat, misalnya saat mendirikan rumah adat baru sebagai persembahan untuk para dewanya. Masyarakat suku Naulu dulunya memenggal kepala manusia untuk dijadikan persembahan pada nenek moyang. Mereka percaya tradisi ini wajib dilakukan demi terhindar dari bahaya dan musibah. Selain itu, tradisi tersebut juga dianggap menjadi simbol kebanggaan dan kekuasaan. Bagi suku ini, kepala manusia memiliki arti penting. Bahkan dijadikan mas kawin saat masyarakat suku Naulu menikah. Tradisi yang berasal dari masa lalu ini berawal dari raja suku Naulu dalam memilih calon menantunya. Sebagai bukti kejantanan, maka laki-laki harus membawa kepala manusia sebagai mas kawin. Selain Pataheri, untuk laki-laki ada pula ritual Pitamau untuk perempuan menuju kedewasaan. Ritual ini akan mengasingkan perempuan yang baru mendapat menstruasi pertama. Mereka akan diasingkan dari keluarga dan masyarakat untuk sementara waktu, karena darah haid dianggap tidak baik bagi lingkungan adat. Para perempuan ini akan dibawa ke Posone selama 11 hari. Posone sendiri merupakan rumah kecil yang terbuat dari daun rumbia. Luasnya sekitar 2x2 meter. Biasanya posune ini terletak di bagian belakang rumah atau pinggiran kampung. Selama diasingkan itu, mereka akan dilayani oleh ibu atau saudara perempuannya. Di dalam posune ini juga, mereka hanya akan dibekali dengan tempat tidur, sarung, piring, dan batu tungku untuk memasak. Mereka harus makan makanan kering dan tidak boleh berkuah. Selama Pinamo, para perempuan tidak boleh keluar dari posune, termasuk pulang ke rumah orang tuanya. Saat Pinamoi selesai, akan dilakukan upacara adat dengan berkeliling kampung untuk menunjukkan pada warga desa bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan.